seorang laki-laki perempuan menikah. Si perempuan sudah bilang, bang, saya ini seorang perawat ya, sehingga saya ini ntar ada juga berurusan dengan seorang laki yang bukan mahramnya. Kemudian dia menikah. Kemudian setelah menikah suaminya mengingatkan, maka di sini seorang perempuan harus ingat, tatkala Anda belum menikah, kewajiban Anda nomor satu taat sama orang tua. Tapi setelah Anda menikah, nomor satu sama suami. Bahkan dalam kitab Adabul Islam fi Nidamil Usrah karya Abu Ya Said Muhammad bin Ali bin Abbas al-Maliki, kalau seorang perempuan keluar rumah nggak pakai izin, tidak dapat izin dari suaminya, Allah dan malaikatnya melaknat mereka. Sehingga kalau ini perempuan mati meninggal di luar, itu meninggalnya su'ul khotimah. Walaupun dia ahli ibadah, walaupun dia ustadzah, walaupun dia punya majelis ilmu, punya pesantren, suaminya melarang dia tetap keluar, haram hukumnya. Meninggal matinya su'ul khotimah. Bahkan saking luar biasanya, ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal pulang dari negeri Syam, datang bertemu Rasul, langsung sujud di hadapan Nabi. Sujud sebagaimana sujud sholat. Kata Nabi, jangan kau sujud, sujud hanya kepada Allah. Apa kata sahabat Mu'adz bin Jabal? Demi Allah wahai Rasulullah, saya kemarin ke Syam, saya lihat orang-orang yang ada di Syam, mereka menyembah kepada raja-raja mereka dan kepada pendeta-pendeta mereka. Lalu bagaimana aku tidak lebih pantas lagi untuk menyembah daripada engkau wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? Jawabannya, wahai Mu'adz bin Jabal, kalau Allah izinkan saya, seseorang boleh sujud kepada seorang yang lainnya, aku perintahkan para istri untuk sujud kepada para suaminya. Saking apa? Saking seorang istri harus paham surga Anda kepada suami. Bahkan istri puasa sunnah tidak dapat izin dari suaminya, haram puasanya. Dan suami berhak untuk membatalkan daripada puasa istrinya tersebut. Saking apa? Besarnya kedudukan makomnya para suami. Artinya apa? Wahai para istri, ingat surgamu terletak pada suamimu. Sampai ulama kita mengatakan, kalau sudah suamimu di rumah, enggak usah ngurusin sholat sunnah, enggak usah megang tasbih, nggak usah megang Quran. Entah kalau suamimu kerja, baru perbanyak sholat sunnah, perbanyak dzikir, tasbih, silakan. Tapi kalau sudah suamimu di rumah, fokus ngurus suami. Bagaimana caranya? Pandang suamimu sebagai surga. Sehingga maksimal ngurus suami. Karena ada model. Nah, udah tadi kadang-kadang juga istrinya tuh punya ilmu agama. Anggaplah seorang ustadzah, suaminya bukan ustadz, tapi istrinya ustadzah. Suaminya pulang dari kerja nggak disambut. Ini istri durhaka semua, istri masuk neraka cuma belum mati aja itu. Apa kata Nabi? Waktu Nabi ditanya istri yang soleha itu istri yang seperti apa? Kata Nabi, istri yang soleha itu ada dua kriteria. Yang pertama, suaminya kalau melihat senang. Sehingga ada para istri pikirin, bagaimana suami saya kalau melihat saya senang, bukan enak. Yang kedua kata Nabi, istri yang soleha itu kalau suaminya pergi hatinya tenang, nggak was-was. Nggak sampai nyewa satpam untuk menjaga rumahnya. Ya. Sehingga ingat, kecantikanmu hanya untuk suamimu. Sehingga kalau Anda bisa paesan, dandan, kalau hadir acara akekah, nikahan, walimatul urus sama suami, harus lebih wajib lagi berdandan. Kalau mau hadir acara nikahan, ya bedak 3 kilo dipakai semuanya. Emas cincin 30 kilogram dipakai semuanya. Minyak wangi yang baunya bikin pusing laki-laki dipakai juga. Kalau sudah suaminya datang, bajunya daster yang penuh dengan tambalan, minyak wanginya merek jelantah, gimana suaminya betah? Makanya jangan heran bu, wahai para istri, kalau suami kita kalau pulang ke rumah cuma 1 jam 2 jam, selebihnya nongkrong di pos kampling. Lebih senang nongkrong di luar rumah. Evaluasi, jangan-jangan memang kita ini belum termasuk istri yang soleha, yang suami kalau melihat kita senang. Pikirin, bagaimana suami saya senang. Suami pulang jam berapa? Jam 5. Jam 4 tuh sudah siap-siap, dandan, pakai lipstik, apa semuanya, pakai baju khusus, minyak wangi khusus, sehingga suami setiap pulang ke rumah tuh senangnya minta ampun, bahkan nggak mau keluar rumah sudah. Itu yang dibiarkan. Kenapa? Kata Nabi, kalau seorang istri meninggal dunia suaminya ridho, Allah akan langsung masukkan dia ke surga tanpa dihisap lagi. Gak usah pakai dihisap. Maka caranya bagaimana? Pandang suamimu sebagai surga. Lalu bagaimana? Seorang wajib nurut. Ya, apalagi
seorang perempuan sama kayak tadi itu. Pertanyaan pertama, dia tidak boleh beb dororo. Dororo itu sekali. Kalau sering-sering namanya langganan. Harus ya, tidak boleh. Harus kita berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang dalam agama. Wallahu a'lam bishawab.